Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi dengan Puyoku. Hari ini kita mau membahas tentang kapan dikasih makan atau air minum pada Deoki Puyuh. Jadi waktu yang tepat untuk dikasih air minum itu nggak perlu nunggu kapan ya, nggak perlu nunggu besok, nggak perlu nunggu sehari lagi kayak gitu ya, 1 jam lagi, nggak perlu kayak gitu. Jadi langsung aja kita kasih. Waktu pertama kali kita pindahkan DOP nya dari mesin penetasan ke inkubator seperti ini ya, itu langsung kita kasih saja untuk air minumnya yang pertama. Nanti sudah itu langsung kita kasih makannya. Untuk makan puyuh apa perlu kita suapin? Nggak perlu ya. Untuk makan puyuh di Oki itu lebih tahu dia kapan dia lapar, kapan dia haus, itu lebih tahu dia daripada kita. Dan nggak perlu kita suapin untuk makannya, nggak perlu kita kasih air minum ke paruhnya ya. Jadi langsung saja kita kasih, kapan dia haus, kapan dia lapar, dia akan makan. Kecuali kalau posisinya itu perjalanan jauh. Jadi misalnya dari belinya itu 3 jam atau 5 jam dari kita pesan. Jadi memakan waktu hingga lebih dari 3 jam. Itu sampai rumah wajib kita yang memberi air minum. Dan tutorial cara memberi air minumnya sudah ada di video kita yang lalu ya, berapa bulan yang lalu itu sudah kita sepilkan. Jadi puyuh ini seperti ini, dia bisa mandiri ya, bisa mandiri, dia tahu kapan dia akan makan. Yang penting kalau untuk makannya itu kita bikin lembut. Kalau saran host ya, kemarin sudah ada juga di tutorial yang lalu ya, kalau host itu pakai blender itu lembut. Cara bikin lembutnya itu pakai blender. Selain pakai blender bisa nggak bang? Bisa pakai air. Kita kasih air, kita remes. Untuk pakan tuh biasanya dia langsung lembut. Tapi takutnya yang pakai air seperti itu, takutnya nanti dia akan cepat berjamur. Kalau pelihara puyuh di bawah 50 ekor oke lah ya, 10-20 ekor. Kalau puyuhmu jumlahnya di atas 500 ya repot ya, takutnya nanti jamur, nggak habis terus jamur. Kalau pakai blender itu lebih aman, lebih kondusif ya. Jadi kita sepilkan untuk puyuh yang baru netasnya. Ini sebagian sudah kita sepil, kita taruh di atas ini ya. Sebagian sudah kita taruh di atas ini ya. Jadi ini sisa puyuh yang kemarin sudah kita pindahkan, sisanya di sini, dan ini masih ada yang baru pecah ya, baru pecah tuh. Masih berlumuran apa ini? Masih berlumuran cangkangnya. Berlumuran cangkang tuh masih ada tuh yang di dalamnya. Kita ambil saja langsung tuh yang di dalam. Ini terlalu lemas sekali nih, kita ambil aja semuanya. Jadi seperti ini ya. Kalau ada posisinya yang ini ya, palanya di atas, kita taruh di ini, posisi pala di atas nih. Jadi kita balik aja seperti ini. Yang palanya itu biar di bawah, ini yang punggungnya ini kita taruh di atas kayak gitu ya, agar lebih sempurna. Jadi ini tadi kita ambil dulu ini ya, kita ambil
kita kunci lalu kita pindahkan ke sini. Ini tempat yang tadi. Setelah plastiknya kita buka nih ya. Nah itu kawannya, ini yang netasnya tadi malam ya. Langsung saja kita taruh di lampu. Jadi untuk air minum itu begitu ada puyuh langsung kami beri air minum di situ ya, gitu ya. Ini penuh, ini isinya tuh penuh ya. Tapi kita kasih batu ya di sana, agar apa? Agar dia nggak masuk ke tandon air itu. Biasanya kalau dia masuk ke tandon air itu ya mati ya. Jadi kita kasih batu. Dan kalau kamu kasih alas kardus kertas seperti ini, ada yang masuk seperti ini ya, ini diambil aja, karena ini biasanya rawan mati nih kalau nggak kita ambil. Jadi jangan boleh kayak gini. Habitat puyuh bukan di rongga-rongga kayak gini ya. Habitatnya dia di seperti itu ya. Bila perlu ini ditimpah kayu biar nggak terlekak kayak gitu, ada spasinya buat puyuh itu bisa masuk. Oke, itu saja. Terima kasih yang sudah menyimak videoku. Semoga sukses selalu ya di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.